Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ega Gasong dari Universitas Pendidikan Indonesia Manado. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang COVID-19. Yang pertama yaitu pokok pembahasan, 1. Penelitian COVID-19, 2. Definisi operasional ODP, probable konfirmasi, 3. Pencegahan dan pengendalian infeksi, 4. Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat KRPM, 4. Metode dan pesan kunci promosi kesehatan. Itu coronavirus. Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus Betacoronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa polymorfi. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, efektif dalam dionaktifkan dengan pelarut lemak. Seratnya seperti ethanol 75%, ekstranol didefinisikan yang mengandung kalori asam, peracetat dan tiazol kecuali tertasikdin. Selanjutnya, penularan masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan rangkaian antara 1-14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Resiko penularan tertinggi diperoleh di hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat menularkan sampai dengan 4 jam. Selanjutnya, gejala COVID-19, demam, rasa lelah, dan batuk kering. 2. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit. 3. Orang lanjut usia, lansia, dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelum, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. Selanjutnya, kasus konfirmasi. 1. Seorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. 2. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2. Pertama, A. Konfirmasi dengan gejala simptomatik, B. Kasus konfirmasi tanpa gejala asymptomatik. 4. Kontak erat. Orang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain saat A. Kontak tatap muka berdekatan dengan kasus problem atau kasus konfirmasi dengan radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. 2. Sentuhan fisik langsung dengan kasus problem atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. 4. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus problem atau konfirmasi tanpa menggunakan ADP yang sesuai standar. 4. Situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontrak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tipe penyidikan epidemiologi setempat, penjelasan sebagaimana terlampir. 5. Pelaku perjalanan. A. Seorang yang melakukan perjalanan dalam negeri, domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. 6.
ekstradit apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: A. Seorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif dalam 2 hari berturut-turut dengan selang waktu 24 jam. Pesan yang disampaikan antara lain: 1. Mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik di tangan air dan keringkan dengan handuk, bersihkan atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas mencuci tangan, dapat menggunakan pembersihan tangan dengan berbasis alkohol hand sanitizer minimal 20-30 detik. 2. Penutup mulut hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau isi dalam lengan tangan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir setelah atau menggunakan hand sanitizer. 4. Gunakan masker bila harus keluar rumah, tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci tangan hingga bersih setelah dipakai. 4. Ketika memiliki gejala saluran napas, menggunakan masker dan berobat ke puskesmas. 5. Melakukan pembersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh seperti pegang pintu, pagar, meja, papan, ketika komputer, dan lain-lain. Pemberdayaan masyarakat: 1. Menganalisis visi risiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan formal yang ada. 2. Memintakan publik menerima pesan untuk tanggap cepat komunikasi, misalnya masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor, dan lain-lain. 3. Menerjemahkan materi KIE ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, baik bahasa lokal maupun nasional, menyesuaikan dengan kaidah literasi bahasa Indonesia. 4. Menggerakkan volunteer, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain. Baiklah, itu sekian dari penyuluhan saya tentang COVID-19. Semoga apa yang saya berikan bisa Anda pahami dan mengerti. Sekian dan terima kasih. Sekilas informasi tambahan dari saya buat teman-teman yang baru lulus SMA tapi masih bingung mau kuliah di mana. Kami dari Universitas Indonesia Manado membuka pendaftaran buat mahasiswa baru. Buat teman-teman yang mau join dengan kami bisa langsung klik link di bawah ini.